Scary Bride adalah film horor komedi Rusia yang disutradarai oleh Dan Green. Bercerita tentang Anthony, pria kantoran Amerika yang pergi ke Rusia untuk mencari pendamping hidup. Kejadian tak terduga menimpanya saat Tony mulai berkencan dengan gadis Rusia. Gadis pujaan hati itu ternyata adalah seorang penyihir yang siap menyiksa dengan gunting kebun. Mampukah Anthony selamat dan kembali ke Amerika? Berikut ceritanya. Seorang wanita tengah berbelanja di swalayan. Ia membeli beberapa telur dan minuman. Wanita itu berhenti di etalase pertukangan. Ia memilih gunting yang perhatiannya tertuju pada ukuran gunting paling besar, yaitu gunting kebun. Setelah selesai berbelanja, ia keluar dari toko dan pergi menggunakan mobil nyentriknya. Cerita dimulai. Di Amerika, Anthony menelpon Tom, rekan kerjanya. Tony menanyakan keberadaan Matt yang sudah menghilang selama seminggu. Orang-orang mulai mengkhawatirkan keadaan Matt. Malam itu, Tony menelpon temannya sambil membuat sandwich. Setelah obrolan santai, Tony menutup telepon dan beristirahat sambil menonton televisi. Pria Amerika itu baru saja bercerai dari istrinya. Hal itu membuat Tony kesepian. Anthony mengerjakan semua pekerjaan rumah sendiri tanpa ada sosok wanita di sisinya. Hingga pada suatu malam, Anthony mendengar suara keributan dari apartemen Matt. Ia mengira ada pencuri yang membobol pintu kamar tetangganya itu. Dengan membawa tongkat baseball, Tony masuk ke dalam apartemen Matt dan membuka pintu kamar mandi. Tiba-tiba, terlihat bayangan sosok perempuan di belakangnya. Hal itu mengejutkan Tony hingga ia terjatuh di bak mandi. Ternyata bayangan dari cermin kamar mandi itu adalah Natasha, pacar dari Matt. Matt dan Natasha mencoba membangunkan Anthony yang masih pingsan. Kepala Tony berdarah dan membuatnya susah berdiri. Karena masih syok, pandangan Anthony hanya fokus pada kemben Natasha. Mereka memapah Tony dan merebahkan di sofa. Tony bertanya pada Matt mengapa ia tak kelihatan selama beberapa hari terakhir. Ternyata Matt pergi ke Rusia untuk berlibur dan bersenang-senang. Matt mengaku bertemu dengan Natasha di sebuah klub malam dan langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Mereka berjumpa di toilet klub malam itu. Setelah pendekatan yang cukup intens, Matt berhasil memacari Natasha dan dibawa ke Amerika. Sebagai sahabat yang baik, Matt mengetahui derita Tony yang dicerai istrinya. Ia menyarankan Tony untuk pergi liburan ke Rusia. Ia juga menawarkan beberapa akomodasi terbaik untuk Tony. Namun, pria kantoran itu berkata jika ia tak dapat meninggalkan pekerjaannya, apalagi untuk beberapa hari. Matt menggoda Tony dan menirukan tingkah Anthony saat galaunya kumat. Matt meminta Tony untuk mempertimbangkan liburannya ke Rusia, berharap Anthony akan menemukan pendamping hidup wanita cantik seperti Natasha. Adegan berganti. Anthony kembali mengingat masa lalunya bersama Maria. Di suatu pagi, Tony memasak sarapan untuk mantan istrinya yang cantik. Ia juga membereskan tempat tidur dan pakaian istrinya yang berserakan di lantai. Setelah ia selesai membereskan rumah, Tony pamit pada Maria untuk berangkat bekerja. Mario sudah menunggu di depan pintu. Pria tua itu langsung masuk ke dalam. Sampai di mobil, Anthony menyadari jika ada barang yang tertinggal. Ia masuk rumah dan voila, istrinya sedang digenjot oleh kakek tua nakal itu. Ternyata Anthony hanya bermimpi. Ia terbangun dengan wajah basah penuh keringat. Ia bergegas mandi dan jogging di taman dekat rumah. Di taman itu, ia bertemu dengan Matt dan Natasha yang sedang mesra-mesraan. Matt menyapa Anthony dan kembali meyakinkan Tony untuk pergi ke Rusia. Sementara itu, Natasha pergi ke kolam untuk memberi makan bebek yang sedang berenang. Sambil mengobrol, Matt iseng melempar bola footballnya. Ternyata bola itu tak sengaja mengenai kepala Natasha.
gadis itu terlihat sangat cuek, bahkan tak marah kepada Matt. Lagi-lagi, Matt membanggakan sikap Natasha dan memaksa Tony untuk menemukan satu wanita seperti pacarnya itu di Rusia. Matt memanggil pacarnya untuk ikut membujuk Anthony. Natasha mengatakan jika banyak rumor mengatakan jika perempuan di Rusia itu penyihir, namun itu hanyalah cerita jenaka. Matt pergi meninggalkan sahabatnya itu sambil meremas-remas dan adegan kembali berganti. Malam itu, Anthony bermimpi sedang digenjot oleh seorang wanita. Ya, wanita cantik nan seksi itu adalah pacar Matt, Natasha. Sambil terus naik turun, Natasha memuji Anthony dan membandingkannya dengan Matt. Saat puncaknya tiba, Anthony terbangun dari mimpi mengenakan itu. Setelah memimpikan digenjot cewek Rusia, Anthony langsung memutuskan untuk pergi ke Rusia. Sambil mengemasi barang-barangnya, Anthony menelpon Matt dan mengabarkan jika ia akan berangkat ke Rusia. Matt terdengar sangat gembira dan sesekali menggoda Anthony. Saat ia mengambil kaos di atas lemari, baju Maria jatuh menimpanya. Tony mulai ragu dengan keputusannya untuk melancong ke Rusia. Namun, Matt kembali meyakinkannya dan mengatakan jika Natasha akan sangat senang memiliki teman Rusia di Amerika. Mendengar hal itu, Tony menjadi mantap dan membuang baju Maria di tempat sampah. Adegan memperlihatkan sayap pesawat yang tengah melaju dari Amerika menuju ke Rusia. Sesampainya di sana, Anthony menaiki sebuah taksi. Sopir taksi itu sangat ramah padanya meski bahasa Inggrisnya kurang lancar. Ia menanyakan keperluan Anthony pergi ke Rusia. Dengan polosnya, Anthony berkata jika ia ingin bertemu dengan wanita-wanita cantik. Pak supir itu memberikan wejangan pada Tony agar tidak memilih wanita penyihir seperti istrinya. Ia berkata istrinya itu sangat boros dan selalu kurang terhadap suatu apapun juga. Sesampainya di pom bensin, Pak supir itu meminta izin untuk kencing sebentar. Ia berlari menuju ke toilet, namun toiletnya masih dipakai orang lain. Karena sudah tak tahan lagi, sopir taksi itu akhirnya pipis di samping mobil taksinya. Anthony shock melihat pipis Pak supir yang berwarna merah. Dengan santainya, supir itu berkata jika ia sering minum jus yang berwarna merah. Oleh karena itu, pipisnya berwarna merah. Tak mau ambil pusing, Tony kembali masuk ke dalam mobil dan bergegas menuju ke hotel. Di dinding SPBU ada foto Pak supir yang ternyata adalah buronan polisi. Sesampainya di hotel, Anthony mengambil kunci dan beristirahat di kamarnya. Saat ia merebahkan diri di kasur hotel, Tony mendengar suara berising dari koridor. Ia keluar dari kamar dan memeriksa koridor, namun tak ada siapapun di sana. Tony kembali rebahan di kasur dan memejamkan mata. Ia melihat dua wanita Rusia yang memakai baju minim merangkak mendekatinya. Anthony terbuai dengan sentuhan dua wanita itu, namun tiba-tiba Anthony terbangun dari tidurnya. Pagi itu cuaca cukup cerah dan mendukung. Anthony bersiap mandi dan bergegas pergi ke klub. Ia bahkan menggunakan kontak lensa agar dapat menanggalkan kacamatanya. Saat malam tiba, Anthony sudah berasa ganteng maksimal dan meminta resepsionis untuk memesankan taksi. Ia berkata akan pergi ke klub malam. Sesampainya di bar, Tony langsung disambut wanita cantik Rusia. Tempat itu sangat cocok untuk Anthony hingga ia pun berjoget ria di sana. Sembari terus minum, seorang wanita seksi berbaju merah mulai memperhatikannya. Wanita itu menari di depan Tony dan memperkenalkan diri. Nina, gadis itu merayu Anthony dan mencium bibirnya. Setelah obrolan ringan, Nina pergi ke toilet untuk merapikan lipstiknya. Seorang pria tua yang mengemis di depan klub malam tiba-tiba menepuk pundak Anthony dan memperingatkannya untuk tidak mencium bibir Nina. Dengan santainya, Anthony berkata jika sudah terlambat. Baru saja dia sudah mencium bibir wanita itu. Pria tua itu berkata jika Nina adalah seorang penyihir. Merasa konyol dengan hal itu, Tony berkata jika penyihir sudah punah lebih dari 500 tahun lalu.
Namun, pria tua itu terlihat sangat serius. Anthony menyadari ada hal yang janggal. Tiba-tiba pria tua itu menghilang dari hadapannya. Nina sudah kembali dari toilet. Mereka berjumpa di sofa bar. Tony memesan minuman termahal untuk wanita itu. Setelah Nina memegang itu, mereka memutuskan untuk pindah tempat ke apartemen Nina. Tony dan Nina jalan kaki menyusuri jalan yang dipenuhi rumput dan semak belukar. Hingga akhirnya mereka pun sampai di sebuah gudang yang luas. Anthony bertanya apakah ada orang lain di sana. Nina berkata jika tak akan ada siapapun kecuali mereka berdua. Nina mengajak Anthony untuk naik ke lantai atas. Setelah menaiki ratusan tangga, Tony mulai kelelahan dan menghentikan langkahnya. Gadis Rusia nakal itu membuka rok mininya dan membuat gairah Tony memuncak. Ia segera mempercepat langkahnya hingga sampai di kamar Nina. Saat Nina meninggalkan Tony, pintu tertutup dan terkunci dengan sendirinya. Tony masuk ke dalam dan duduk di atas kasur. Tiba-tiba, lampu mulai menyala. Terlihat ada foto Matt di kamar Nina. Nina berkata jika Matt sangat terkenal di Rusia. Tony cukup kaget mendengar hal itu. Tony yang masih penasaran dengan Nina menarik pakaian yang terselip di laci meja. Pakaian Brenda itu adalah CD milik Nina. Tony membuka salah satu rak di bawah laci meja itu dan melihat ada potongan manusia di sana. Saat ia kembali membukanya lagi, ternyata itu adalah lingerie hitam. Tony mengira jika dirinya hanya berhalusinasi karena kebanyakan minum vodka. Ia beristirahat dan duduk di kasur. Tony melepas semua pakaiannya dan coli di sana. Nina baru selesai mandi dan melepas handuknya itu di depan Tony. Nina menutup mata Tony dengan penutup mata berwarna hitam. Tony justru merasa gugup dan excited dengan permainan Nina. Tanpa ia sadari, Nina sudah berubah menjadi nenek sihir yang mengerikan. Dengan tangannya yang keriput dan kuku yang panjang, Nina meraba pipi Tony dan menjilati lehernya. Tony semakin bergairah dan tak tertahankan lagi. Ia membuka menutup matanya dan voila. Melihat Nina sudah menjadi nenek peyot, Anthony berteriak ketakutan. Nina tertawa terbahak-bahak dan memainkan gunting kebun yang baru saja ia beli. Anthony berlari menutupi anunya menggunakan fotomat. Tony lari keluar dari rumah dan masuk pekarangan orang lain. Ia menggedor pintu itu dan meminta pakaian. Pria tua penghuni rumah itu hanya terdiam dan memberikan pakaian seadanya pada Tony. Setelah memakai baju dan celana yang kedodoran itu, Anthony turun ke bawah. Ia melihat pasangan suami istri yang sudah tua renta itu terlihat pucat dan sangat aneh. Pria itu berlari dan berkata jika Anthony adalah miliknya. Tangan-tangan mulai mencengkeram tubuh Tony dari belakang dan membuatnya berlari ketakutan. Ia berlari hingga ke jalan raya. Di tengah jalanan yang sepi itu, Tony terus berjalan dan menghentikan sebuah mobil yang ternyata itu adalah mobil dari supir taksi sebelumnya. Di dalam mobil itu, Tony menceritakan semua pengalaman yang ia alami bersama Nina. Pak supir berkata jika ia mau membantu Tony dan membawanya ke ahli supranatural. Tony bertanya pada Pak supir apa yang sebenarnya diinginkan oleh penyihir itu. Sang supir menjelaskan jika sang penyihir akan merenggut testis laki-laki dari penjuru dunia dan memakannya agar ia bisa terlahir kembali dan hidup kekal abadi. Anthony sangat terkejut mendengar hal itu dan langsung keringat dingin. Akhirnya mereka sampai di jalanan yang penuh semak belukar. Terdapat tanda dilarang masuk di ujung jalan itu. Supir meminta Tony untuk turun dari mobilnya. Tony harus berjalan menyusuri semak itu untuk sampai ke sebuah rumah milik ahli supranatural. Tony membuka pagar dan menggedor pintu rumah itu. Seorang wanita parubaya menyambut Tony dengan cukup ramah. Ia meminta bayaran 10.000 rubel agar Anthony terbebas dari kutukan penyihir.
Setelah Tony menyetujui bayarannya, wanita itu meminta Tony untuk melepas semua pakaiannya. Wanita itu berkata jika ritual malam itu hanya bisa dilakukan dengan telanjang badan. Akhirnya Tony melepas semua bajunya lagi. Wanita itu datang dengan membawa ember merah dan berkata jika ramuan yang ia gunakan 100% organik. Ia meminta Tony untuk menungging dan kepalanya dimasukkan ke dalam lubang. Wanita tua itu mengambil ikan dari dalam ember dan mengoleskan ikan itu di punggung Tony. Saat Tony merasa keenakan, ikan itu malah ditancapkan ke lubang buaya. Sontak, Anthony menjerit kesakitan dan bangkit dari nunggingnya. Ternyata wanita tua itu adalah penyihir Nina yang menyamar. Penyihir itu kegirangan dan membuat Tony refleks menampar mulutnya menggunakan ikan sisa dari boolnya tadi. Tony kembali mengenakan celananya dan berlari menyelamatkan diri. Dengan cahaya seadanya, Tony berlari menyusuri hutan dan bertemu seseorang di sana. Ia menyapa orang itu dan meminta bantuan. Ternyata orang itu adalah supir taksi yang sebelumnya telah mengantarnya. Supir itu terlihat pucat dan berkata jika Tony sudah dikejar penyihir sakti. Tony kembali berlari menyusuri hutan belantara itu, namun ia tak juga menemukan jalan keluar. Hingga akhirnya Tony menyandarkan kepalanya di sebuah pohon karena kelelahan. Tiba-tiba cahaya terang menyorot wajahnya. Saat Tony membuka mata, cahaya itu berasal dari mobil Pak Supir yang sudah berada di depannya bersama Nina. Sambil tertawa, Nina melempar kapak tepat mengenai batang pohon di depan batang hidung Tony. Sontak, Tony langsung kabur dari tempat itu dan berlari tak tahu arah. Sambil tertawa jahat, Nina melempar kapak berkali-kali hingga mengenai pepohonan. Setelah berlari cukup jauh, Anthony sampai di hotel tempat ia menginap. Ia meminta resepsionis untuk menelpon kantor polisi. Namun, wanita resepsionis itu berkata jika polisi dan dokter bahkan tak akan bisa menyelamatkan Anthony. Wanita itu berkata jika hanya batu ajaib merah lah yang bisa menyelamatkan Tony dari kejaran penyihir. Tony bertanya di mana ia bisa mendapatkan batu ajaib merah. Wanita itu berkata Anthony harus ke pemandian umum saat tengah malam dan mengambil batu itu. Anthony berkata jika ia dikejar oleh seorang penyihir bernama Nina. Sang resepsionis mengatakan jika Nina akan membuat 7 pria dari 7 negara yang berbeda agar jatuh cinta padanya. Saat pria itu bertekuk lutut padanya, Nina akan memotong testikelnya dan membuatnya hidup abadi. Resepsionis hotel itu memperingatkan Anthony agar ia segera mengambil batu itu dan menyimpannya baik-baik. Anthony segera pergi ke pemandian umum dan mengambil batu merah di sana. Tiba-tiba terdengar seorang suara laki-laki yang menghentikan Anthony. Ia bertanya siapa yang berbicara padanya. Ternyata orang itu adalah Anthony yang lain. Anthony yang lain terlihat sangat menyeramkan dengan mata merah besar dan wajah serta tubuhnya penuh darah. Anthony langsung mengambil batu merah itu dan menghantam dirinya yang lain dengan menggunakan batu tersebut. Anthony keluar dari pemandian dan melihat beberapa pria ada di sana. Ia kembali dihadang oleh geng Pak Supir taksi itu. Sementara di teras pemandian, sosok Matt terlihat memperhatikan Anthony. Dengan berani, Anthony mengalahkan semua musuhnya itu menggunakan batu ajaib merah. Setelah semua pria itu tak berdaya, Nina keluar dari persembunyiannya dan mengakui kemampuan Anthony untuk bertahan hidup. Anthony melempar batu ajaib merah itu ke kepala Nina, namun dengan mudahnya batu itu meleset dan Tony pingsan dengan senjata strum. Saat Tony tersadar, ia melihat wajah Nina yang sudah berlumuran darah. Tubuh Anthony diikat di atas meja biliar dengan kondisi tak berbusana. Nina berjalan mendekati Tony dengan membawa gunting kebun super jumbo. Ia mulai memperhatikan sosok Nina yang lain saat ia menjadi penyihir, ibu supranatural, dan menjadi dirinya yang cantik. Dengan lingerie hitam, Nina merangkak ke atas meja itu sambil menggoda Tony. Sementara itu, Anthony berusaha untuk memutus tali yang mengikat tangannya dengan menggesekkan tali itu ke meja biliar. Nina membuka kain penutup putih dan memainkan guntingnya.
Saat waktunya semakin dekat, Anthony berhasil melepas ikatannya dan menghantam gunting kebun itu hingga tertancap di atap kayu. Tony mencengkeram tubuh Nina dan menengadahkannya. Gunting itu pun jatuh dari atap dan mengenai Nina tepat di dadanya. Akhirnya, penyihir itu pun meninggal dan Tony selamat dari kejaran iblis. Adegan berganti ke Amerika. Ternyata selama ini Anthony mengalami gegar otak yang membuat sebagian ingatannya hilang. Saat ia tersadar, Anthony kembali melihat dada perawatnya. Dokter itu mengatakan jika Anthony mengalami halusinasi. Tony bertanya apakah ia sudah kembali ke Amerika. Matt berkata jika selama ini Tony tidak pernah pergi kemana-mana. Tony terkejut melihat dokter yang memeriksanya karena wajah dokter itu sama persis dengan wanita resepsionis hotel. Tak hanya diperiksa dokter cantik, Tony juga akan dirawat oleh perawat yang bernama Gloria hingga gegar otaknya sembuh. Saat pemeriksaan selesai, Matt, Natasha, dan dokter pun undur diri dari kamar Anthony. Tony bergegas meminta air putih pada perawatnya itu. Dan ternyata perawat itu adalah Nina yang membawa gunting kecil di tangannya. Melihat hal itu, Anthony semakin shock berat hingga ia terperanjat dari sofa. Nina kembali tertawa jahat dan berkata jika Tony akan selamanya menjadi miliknya. Sementara Tony berkata pada penontonnya jika lebih baik mencari pendamping hidup dari negaramu sendiri. Tony berteriak kencang dan film pun berakhir. Bagi penggemar genre sexploitation, film ini cocok untuk ditonton sendiri aja. Makna film secara eksplisit sudah dijelaskan oleh tokoh utama. Sang sutradara percaya jika pernikahan beda negara akan menjadi scary bride, tentu jika tidak siap untuk menjalaninya. Meski bergenre horor komedi, kehororan dalam film ini pun tampak menonjol dan jump scare-nya mantap. Bagi yang mau menonton filmnya, judulnya Scary Bride. Jangan sampai mimisan. Terima kasih dan sampai jumpa.